Halo semua, selamat datang di Filosofi. Kenalin, nama gua Chandra. Hari ini kita bakal diskusi dan ditemani oleh Gary Ardian. Dia adalah seorang content creator dan juga seorang penulis. Ini dia, apa cerita? Bang Gary, Yap, kayaknya nggak perlu nanya kabar ya Bang ya. udah tahu kan kelihatan Udah gue. jelas lah, sehat walafiat pastinya ya. Oke, Bang, sebelum kita mulai, ini bisa gue sebut challenge atau challenge lah kita sebut ya. Oke, Nggak jadi masalah lah ya untuk penyebutannya. iya boleh. Gue udah siapin 3 kata yang dimana setiap kata yang gue sebut lo deskripsiin atau kasih perspektif tentang kata tersebut. Menarik, Oke Bang? menarik. Oke. Kata pertama, relationship. Oke. Relationship berarti ngomongin hubungan ya. Itu tuh proses buat kita menyamakan visi misi sama seseorang untuk nyari tahu apakah dia yang sebenarnya cocok buat kita atau enggak nantinya gitu. Dan pada akhirnya tujuannya bukan hanya soal perasaan. Tujuannya untuk cari tahu apakah nantinya kita tuh sama dia tuh bisa berjalan beririsan atau enggak. Kalau ternyata di pertengahan jalan kita tahu oh ternyata kita berdua nggak cocok, tujuannya udah sampai tuh. Jadi tujuan yang ngejalin hubungan tuh bukan untuk memaksakan kehendak kita bakal terus menerus sama dia, tapi kita yaitu kalau ternyata visi misi kita bisa terus sama, baru itu namanya hubungan yang sehat gitu. Oke. Ke arah sana gue. Keren Bang. Oke. Kata kedua, cinta. Cinta ya. Iya. Kata The Bagindas ya. Apa ya? Soalnya kalau misalnya oke, gue bilangnya kalau misalnya cinta itu kan orang banyak yang ngedefinisinya sebagai hal yang menyenangkan gitu kan. Hal yang bikin kita kasmaran segala macam. Orang itu kadang gue ngerasanya nggak bisa ngebedain apa itu love sama lust, nafsu. Karena menurut gue cinta pada pandangan pertama itu nggak ada kan? Kenapa bisa lu bilang cinta pandang pertama nggak ada? Karena itu nafsu. Oh. Kita tuh baru tahu kita sayang sama seseorang, kita cinta sama seseorang waktu kita berkorban buat dia. Kalau kita udah tahu ada hal di dalam diri kita yang kita perjuangkan buat dia, entah itu materi, tenaga, pikiran kita, hati kita gitu, apalagi yang nggak kelihatan di dia gitu, itu baru namanya cinta. Jadi bukan proses ketika kita senang-senang sama dia, tapi kita tuh ya kayak misalnya kita siap buat nerima kekurangannya, kita nggak keberatan kalau dia nggak seperti apa yang kita bayangkan di awal gitu. Jadi ketika udah ada prosesnya, baru jadi cinta. Di awal-awal sih bukan. Jadi apa tuh? Lo ngedefinisinya cinta itu apa? Menurut gue cinta itu jadinya hal yang karena dia kita nggak cuma peduli sama kebahagiaan kita sendiri, tapi kita juga akhirnya peduli sama kebahagiaannya dia gitu. Kalau gue pribadi Bang, untuk cinta yang lu deskripsiin tadi, gue belum sampai ke titik itu. Oh ya? Belum sama sekali. Kenapa gue bisa belum? Sama yang kayak lu bilang tadi tentang cinta sama nafsu. Gue rasa yang lu omongin benar. Makanya gue bilang gue belum apa ya? Belum punya sampai kesana. Deskripsi yang konkret tentang apa itu cinta. Karena menurut gue luas gitu loh. Benar. Ibaratnya bedanya jatuh cinta sama mencintai aja udah beda lagi. Jelas. Jadi Sepakat. kayak kita kan mendefinisikan ini kan karena apa yang udah pernah kita alamin kan. Setiap orang punya definisi cintanya masing-masing gitu kan. Kayak ada yang bilang cinta Nora, ada yang bilang cinta monyet. ada yang bilang cinta itu harus begini. Semuanya punya persepsinya masing-masing. Tapi seenggaknya kalau misalnya kita tahu apa sih yang sebenarnya ngebuat kita jadi mau mencintai orang lain lah segala macam. Berarti kan berdasarkan sains atau berdasarkan penelitian gitu, definisinya adalah ketika kita mau apa ibaratnya kayak
mengorbankan, bukan ibaratnya memperjuangkan sesuatu buat dia. Ketika kita mau berada di situ, baru itu namanya cinta. Makanya sering ada cerita kayak apa? Kenapa orang yang disakitin jadi makin mencintai gitu? Makin kenapa kita makin sayang sama orang yang nyakitin kita gitu? Ya itu karena kita ngerasa berjuang buat dia kan. Semakin kita ngerasain itu, semakin kita berkorban, makin cinta tuh, makin sayang. Berarti kalau gua tarik kesimpulannya, cinta yang lu maksud itu unsurnya ada 2, simpati sama empati tadi. Benar. Karena pada akhirnya kan kita nggak mentingin diri sendiri kan akhirnya. Berbagi sih sebenarnya. Oh, lebih ke berbagi ya? Iya, ketika kita tahu hidup kita kan ngejalan hubungan, hidup kita udah kayak mau ngejalan hubungan sama dia, berarti kita tahu ini bukan soal kita lagi, tapi ya kan jadinya kan ibaratnya gua dan dia udah jadi satu kan. Makanya udah berbagi itu, kemauan untuk itu namanya cinta. Oke, keren. Kata yang terakhir Bang, jenuh. Oke. Gue kemarin sempat ngebahas juga di podcast gue. Triggernya gara-gara ada temen gue yang nanya, gimana sih kalau misalnya kita mau berkarya tapi mood kita lagi nggak bagus, gue lagi bosen sama apa yang biasa jadi rutinitas gue gitu. Gue tuh harus apa, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya nggak ada hubungannya lah mood lo sama apa yang lagi lo jalanin. Kalau emang sesuai dengan passion lo. Karena mood yang pada akhirnya bikin kita bosen, itu tuh benda mati, gue bilang gitu. Masa lo kalah sama benda mati? Gue bilang gitu. Kayak maksudnya, kalau emang lo udah ada di situ, ya harusnya apapun yang terjadi, mau lo bosen atau enggak, tetap lo lakuin kalau emang lo suka. Kalau emang lo intuit gitu, kalau lo emang berada di jalur itu gitu, mau berada di jalur itu. Nah, karena pada dasarnya bosan itu tuh, kalau di otak kita nih ya, kita lagi jenuh karena melakukan kegiatan yang itu aja. Nah, otak kita ngasih alarmnya dalam bentuk jenuh, untuk sebagai dorongan melakukan hal baru. Jadi kalau misalnya jenuh itu dianggap sebagai beban, salah. Padahal kita tinggal ngelakuin sesuatu yang baru supaya kita fresh lagi, terus bisa ngelakuin yang biasa kita lakuin. Tapi kalau jenuh yang lo maksud itu kan lo analogikan tadi tentang kegiatan, passion. Bener. Kalau jenuh yang kita maksud dalam suatu hubungan, sama atau enggak? Tentu sama dong. Karena kan nggak melulu kita itu ngasih reward ke diri sendiri untuk hal yang besar-besar mulu gitu. Nggak berarti kayak kalau misalnya kita bosan dalam hubungan, ya udah cari pacar baru. Ya enggak juga dong. Terus kalau nggak cari pacar baru apa nih? Cari kegiatan baru sama dia. Ya waktu itu gue pernah ngomong kan, kalau tangan pegel nggak melulu harus dipotong. Yoi. Dipijit aja. Dipijit ya. Massage. Iya kan. Bener Bang. Jadi ibaratnya itu tuh sebagai alarm aja. Oke, berarti belakangan kalau dalam hubungan berarti kita belakangan jarang ngelakuin hal baru nih, hubungannya gitu-gitu aja. Ya udah, itu kan sebagai alarm aja. Begitu kita lihat alarmnya, ya kita bangun dong. Kita tahu, oh ini udah waktunya untuk nyoba hal baru atau ngerasain apa yang bikin kita jadi nggak bosan lagi gitu. Untuk bisa back on track lah ibaratnya. Oke. Keren Bang. Oke Bang, sebelum kita lanjut kita minum dulu Bang ya. Mantap. Kebetulan ini kopi dari Yakan Bang. Asli Bang. Kopinya ini enak banget. Gue udah nyobain. Peres gak sih gue? Enggak, lo gak peres. Beneran kok guys. Oke Bang. Oke. Setiap orang jelas punya pandangan dan tujuan tentang hidup. Untuk sampai lu ada di posisi sekarang ini, jelas udah banyak proses yang udah lu lewatin sebelumnya. Pastilah. Ya masih belajar terus lah. Tapi untuk lu yang sekarang, apa sih pandangan dan tujuan hidup lu? Oke, ini kayak yang kita obrolin kemarin. Kayak gue, kalau misalnya ditanya hidup lu mau ngapain gitu, gue selalu kalau di fase ini gue selalu mengacu pada life purpose-nya orang Jepang. Jadi ada kayak semacam petuah gitulah yang udah dari zaman dulu, namanya ikigai.
Jadi Ikigai ini tuh ceritanya sejarahnya ada satu pulau di Jepang yang isinya itu orang-orang tua yang sehat dan selalu tersenyum, ketawa mulu, bahagia mulu mereka. Orang-orangnya udah tua padahal tapi mereka juga panjang umur, ratusan tahun gitu. Jadi ditelitilah kenapa bisa kayak gitu. Jadi jawabannya Ikigai. Semua di sana punya life purpose. Ikigai itu life purpose, tujuan hidup yang pada akhirnya ngebuat mereka bisa ngejalan hidup dengan baik. Nah, gue selalu bilang tujuan hidup tuh nggak bisa cuman pakai passion doang sekarang. Karena hari ini passion aja nggak cukup buat gue. Kalau lo suka itu tuh cuman memenuhi satu buah ibaratnya cuman satu bagian dari 4 faktor yang Ikigai sebutin tadi. Jadi kalau kalian lihat bagiannya Ikigai, habis ini cari guys di Google juga bisa ketemu. Ada 4 bagian yang pada akhirnya kalau kita penuhin hal-hal tersebut ngebawa kita pada tujuan hidup kita gitu. Passion atau hal yang kita suka itu memenuhi salah satunya. Tapi selain apa yang kita suka, kita juga harus cari tahu apakah yang kita suka itu dibutuhkan dunia gitu. Kayak kalau kita ngelakuin ini emang dunia pengen kita ngelakuin hal ini ya gitu. Terus apakah kalau kita ngelakuin hal tersebut bisa jadi pekerjaan kalau pada akhirnya menghasilkan uang gitu. Dan apakah pekerjaan itu bisa kita jadikan sebuah profesi yang kita terus bawa sampai akhir hidup kita gitu. Nah 4 bagian ini pada akhirnya ngebawa kita ke tujuan hidup kita gitu. Jadi ibaratnya contohnya gue sekarang gue sukanya dunia broadcasting. Dunia butuh gue ngapain? Orang seneng denger suara gue. Oke, gue berarti bisa siaran. Topiknya apa? Waktu itu di awal-awal podcastan gue tuh sempat ngebahas yang berat-berat deh pokoknya. Yang kadang ngomongin filsafat lah, kadang ngomongin apa gitu. Tapi ternyata orang belum butuh gue ngebahas hal tersebut. Kayak gue siapa dong. Kayak di awal-awal tiba-tiba ngebahas hal tersebut gitu kan. Tapi gue ingat gue punya pendengar di radio gue dulu yang selalu pengen ngelihat sudut pandang gue soal relationship, soal hidup secara dasar lah, basic hidup seperti apa gitu. Nah akhirnya itu yang gue bawa. Jadi gue nemuin, gue tuh suka dunia broadcasting, gue bisa siaran dan orang butuh gue ngebahas hal ini gitu. Gue bahas hal tersebut. Apakah itu bisa jadi pekerjaan? Ternyata bisa hari ini kan. Podcasting tuh ada duitnya, terus bisa ngebawa gue punya kesempatan lain. Kayak akhirnya gara-gara podcast gue jadi nulis buku lah, punya YouTube yang lumayan subscribernya gitu. Berarti bisa jadi pekerjaan. Habis itu apakah itu bisa jadi profesi yang gue bawa sampai akhir? Juga bisa. Jadi pada akhirnya gue menemukan kalau ikigainya gue, life purpose-nya gue itu adalah berbagi lewat kata-kata kayak gini. Yang dibutuhkan orang dalam sekarang formatnya lagi podcast kayak gitu. Oke, Nah itu Bang. tujuannya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, ikigai ini konsep hidup bahagia lah. Seperti itulah kurang lebih Bang ya. Bener. Konsep hidup yang pada akhirnya ngebuat kita tuh bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, juga kebutuhan orang lain. Jadi life purpose yang dimaksud di Ikigai itu gue rasa enggak cuman egois aja. Ketika ngomongin ya gue sukanya ini, passion gue ini gitu. Tunggu dulu. Lo memperhatikan orang lain enggak untuk pada akhirnya mengamini hal yang lo suka itu gitu. Kayak kalau misalnya cuman passion gue doang, gue pengen ngelakuin ini doang seumur hidup gue, ya tunggu dulu. Itu tuh gak keren, itu tuh asik sendiri gitu. Karena lu tuh gak merhatikan orang lain. Padahal kan kita kan tujuannya di dalam hidup untuk bermanfaat buat orang lain kan. Nah ikigai itu memenuhi itu gitu. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Berarti dari ketika lu menemukan tujuan, pandangan lu tentang hidup, lu ngambil itu dari konsep ikigai tersebut. Yap. Kapan pertama kali lu nemu atau baca tentang konsep tersebut dan lu terapin Bang? Beberapa tahun yang lalu waktu gue lagi jatuh-jatuhnya. Jadi waktu itu ada tipping pointnya gue kan. Hidup gue ada lumayan down lah. Parah deh kayaknya itu udah sampai dasar sih. Karena keluarga, karena finansial dan sebagainya gitu. Terus gue tahu kalau gue menyerah sama keadaan ini, ya gue juga gak bakal jadi apa-apa. Gue mikir apa yang harusnya gue lakuin ya untuk hidup gue ke depannya gitu.
ngelihat contoh yang ada, apa yang dilakuin sama orang tua, apa yang dilakuin sama orang-orang di sekitar gue, itu nggak ngejawab pertanyaan gue. Karena dulu kan orang-orang yang di atas kita, generasi kolonial lebih kayak ngerasa kayak oke, hidup itu yang aman-aman aja, jadi PNS lah atau Paradoks lah ya. yes, ibaratnya kayak mereka udah punya apa yang ngebuat mereka seperti sekarang dan berhasil, terus mereka pengen anaknya juga ngerasain hal yang sama karena di mereka itu berhasil gitu. Sedangkan challenge-nya sekarang atau lihat teknologi, lihat kehidupan yang berkembang kayak gini, kadang ada teori-teori dari mereka yang mungkin buat mereka baik tapi untuk sekarang itu udah usang gitu kan. Berarti nggak relevan lagi. Benar. Karena kan nggak eksak kan, nggak ya udah cara hidup adalah begini gitu kan, nggak bisa dipatokin kayak gitu karena kan. hidup itu kan dinamis lah ya. Benar. Apalagi setiap orang kebutuhannya beda-beda dan lain sebagainya. Jadi waktu itu gue tahu kalau gue pengen makin baik ke depannya, gue harus belajar. Itu momen pertama kali gue nemu kayak oke, belajar itu tuh bukan kewajiban. Belajar itu tuh kenikmatan gitu. Belajar itu tuh karena nggak semua orang punya kesadaran buat dirinya sendiri, ngerti kalau belajar itu nggak boleh disuruh orang lain. Kayak kalau misalnya lo nggak punya kesadaran di diri sendiri, oke, belajar ini tuh buat gue loh. Kayak kalau misalnya gue hari ini nggak belajar sesuatu, harusnya gue bertanya ke diri sendiri, waktu gue tuh habis buat apa? Kenapa gue nggak sayang sama diri gue sendiri? Kenapa gue nggak mengizinkan diri gue berkembang gitu? Ya kan? Paham gak? Jadi kayak di saat itu gue memutuskan untuk oke, gue harus cari tahu lebih banyak lagi supaya gue bisa keluar dari gue bilangnya dulu emang agak ekstrim, tapi gue tahu ini tuh lingkaran setan. Maksudnya kalau misalnya gue tetap berpasrah ada di posisi ini gitu, ya gue nggak bakal bisa mutar rodanya ke atas gitu. Makanya gue jadinya memilih kepada siapa gue bergaul lah, buku bacaan apa yang harus gue baca, dan lain sebagainya lah ya. Apa nih, gue pokoknya waktu itu 24 jam sehari itu kurang buat gue. Gue harus nyari informasi lebih banyak lagi. Nah di fase gue mencari itu, ketemulah Ikigai. Ikigai itu ngebuka mata gue. Kayak oke, karena gue juga sadar gue tuh pengen ngelakuin hal yang gue pengen, tapi orang itu nggak pernah mau gue melakukan hal tersebut. Kayak gue tuh nggak pernah bisa dapat uang dari apa yang gue lakuin. Ibaratnya dulu gue siaran di kota kita, duitnya itu tuh nggak ada. Kita tuh emang bener-bener belajar gitu untuk jadi penyiar aja gitu. Terus gue ngerasa kayak ini tuh pasti ada yang salah lah, dari entah itu dari sistem, entah dari apa yang gue lakuin, mungkin kurang mencari tahu, menggali apa segala macam. Makanya gue ngelakuin hal tersebut. Gue belajar tiap hari, dan waktu nemuin Ikigai gue tahu oke, emang hidup bukan cuma soal apa yang kita suka, tapi apa yang dunia butuh. Oke. Nah, itu tadi cerita tentang lu ketemu dengan konsep Ikigai tersebut. Benar. Nah, kalau sampai lu sadar akan diri lu, sampai lu keluar dari lingkaran setan yang lu maksud, Bang, apa yang men-trigger lu, Bang? Ya kalau gue nggak mau ngelakuin hal tersebut, nggak cuman hari ini gue menderita, pasti sampai mungkin sekarang kita nggak bisa ketemu di sini gitu, paham kan? Ya jadi gue mau ngapain lagi? Kalau misalnya gue nggak bisa berpikir positif dengan diri sendiri, ya berarti gue apa kan, pick your poison kan. Kayak maksudnya lo pengen apa nih hidup? Kalau lo nggak suka dengan susahnya belajar, ya lo harus menikmati jadi orang bodoh. Kalau lo nggak mau cari tahu gimana caranya untuk bisa jadi orang kaya, ya lo harus nikmatin lo miskin. Nah gue nggak bisa terima diri gue miskin, gue nggak bisa terima diri gue harus menderita lebih lama lagi gitu. Ya berarti kan mau nggak mau gue harus keluar kan. Ya dorongan itu yang ngebuat gue akhirnya jadi orang yang tahu kalau belajar tuh bukan kewajiban tapi nikmat. Tapi secara sadar akan dorongan tersebut, Bang, ada pihak eksternal nggak? Atau lu pribadi yang sadar akan hal tersebut? Oke, prosesnya lama, Cok. Prosesnya beneran waktu itu gue sempet mencari tahu, dan ibaratnya kayak gue tuh harus ngapain sebenarnya gitu, karena nggak ada role model yang bisa gue tiru kan waktu itu. Itu tuh kurang lebih 1,5 tahun ada mungkin. Gue
ngabisin waktu untuk contemplating, juga bersedih karena apa peristiwa yang waktu itu menimpa keluarga gue dan lingkungan gue. Setelah itu gue harus relief dulu kan, gue harus healing dulu dari apa yang terjadi. Gue sempet aneh, gue sempet seaneh, kan gue udah stres banget. Terus kalau ada orang bilang, oh biar lo nggak stres, lo lari aja, karena katanya kalau misalnya batin lo yang luka, diobatinnya lo pakai raga gitu. Jadi kalau lo olahraga fisik itu bisa ngobatin batin, dan begitu juga sebaliknya. Kalau badan lo capek, lo harus meditasi lah segala macam, berdiam istirahat di rumah gitu. Gue waktu orang ngomong gitu, gue sampai gue harus lari ya, oke gue lari deh gitu. Lo coba beneran bang? Beneran, gue mencoba apa yang setiap orang bilang, kayak kalau lo stres lo harus ini. Gue cobain, kayak sampai akhirnya gue nemu, oh iya ya, sebenarnya stres itu nggak bisa dihindarin, tapi harus diterima dulu gitu kan. Diterima dalam artian bang? Ya itu udah jadi bagian masa lalu, kayak ya lo nggak bisa ngubah itu juga gitu. Nah waktu udah sadar hal tersebut, baru gue ngerti kalau iya mungkin ini ngomongin privilege. Waktu itu gue sebel sama orang-orang yang dari lahir udah kaya lah, paham kan? Atau dari lahir ganteng, dari lahir cakep banget nih, privilege-nya tuh gila banget nih anak gitu. Kok gue sebel banget gak bisa kayak dia. Kayak Putri Tanjung lah ya. Wadaw. Tapi kalau ditanya kan tapi kalau dia ditanya sekarang, dia juga pasti ngerasa kayak gue juga punya struggle-nya kok gitu, paham kan? Pasti bang. Nah, sebelum gue menyadari hal ini, dulu gue ngerasa kayak ini anak-anak orang kaya atau anak orang yang ganteng, kok dia enak banget ya hidupnya gitu, privilege-nya hebat gitu. Tapi sekarang gue menyadari kalau, dan waktu itu gue rasa gue udah sadar kalau privilege itu tuh, atau hak-hak istimewa itu nggak cuman stereotyping either kaya atau good looking atau hal-hal baik lainnya lah. Tapi hidup miskin juga privilege ternyata. Privilege yang lo maksud bang? Nah, lo punya pengalaman yang nggak bisa dimiliki orang lain. Paham kan? Paham. Gua nggak habis pikir kalau misalnya gue nggak pernah ada di posisi itu, apakah gue bisa kayak gini sekarang? Gitu. Itu hak istimewa yang gue patut syukuri karena pada akhirnya gitu. Nah di momen itu gue cuma harus ngelihat posisi kita itu sebenarnya kayak gimana. Gue itu harus menyadari, gue bilangnya dulu gini, kita mau ke Mars misalnya gitu, kita mau ke bulan. Anak orang kaya, anak orang yang ganteng dan cakep, mereka semua udah di langit ke-7 misalnya gitu. Tapi gue masih di bumi. Terus gue bisa apa dengan hal itu? Apakah gue cuma bisa menggerutu terus ngomel kayak enak banget jadi anak orang kaya, enak banget jadi mereka gitu. Kalau kayak gitu terus ya gue tetap di bumi juga kan. Gue cuma tahu kalau gue cuma menyadari kalau hidup gue emang nggak seperti mereka yang ada di posisi lebih tinggi dari gue, tapi gue juga bisa ke bulan. Mungkin cuma butuh waktu yang lebih lama, mungkin cuma butuh tenaga yang lebih ekstra aja, tapi bukan berarti gue nggak bisa. Paham kan? Jadi waktu itu gue ngerasa kayak gue sekarang ada di gue startnya jauh di belakang, nggak masalah gue. Gue tinggal lari lebih cepat, gue tinggal ngejar ketertinggalan aja gitu. Nah kalau gue nggak ada di posisi itu, gue nggak yakin gue bisa nemuin itu. Sampai lo ada di saat ini bang, dari proses lo tersebut dan yang lo bilang ada lingkaran setan dan lo berhasil keluar dari situ. OTW keluar. OTW keluar ya. Lingkungan itu menurut lo berpengaruh nggak untuk lo terbentuk? Gua nggak bisa bilang berpengaruh apa enggak. Gue kasih contohnya aja. Di keluarga gue, bokap nyokap tuh tipe yang sangat percaya sama apa yang gue lakuin. Kayak nyokap gue, salah satu yang gue ingat sampai sekarang, nyokap gue pernah ngomong gue itu kayak tunas kelapa. Dia bilang, Giri mah ibu nggak khawatir sama Giri karena Giri ditaruh di mana aja pasti bakal tetap hidup. Dia bilang gitu. Nyokap gue sepercaya itu. Bokap gue juga ngelihat kayak di antara yang lain gitu, gue tuh paling suka nanya sama dia. Gue tuh paling suka buka obrolan, entah itu ngomongin apapun lah sama bokap. Terus gue bisa berdiskusi dengan dia dari zaman dulu lah pokoknya. Nah
itu jadi nimbulin kepercayaan. Gue juga nggak pernah ngecewain orang tua gue, yang maksudnya bikin kayak mereka kayak padahal udah dikasih kepercayaan tapi malah begini kelakuannya gitu. Nah itu juga nggak pernah. Pada akhirnya kepercayaan itu yang ngebuat gue kayak oke, kalau bokap nyokap gue aja percaya sama apa yang gue lakuin, itu tuh jadi kayak ya mungkin jadi kayak trigger tadi yang nambah gue yakin kalau apa yang gue lakuin itu tuh kayaknya ada di jalur yang tepat. Oke Bang, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Setiap bidang pekerjaan, baik itu sesuai passion atau kebutuhan, menurut lo, apakah pekerjaan lu saat ini itu tujuan hidup lo? OTW. Jadi gue kan, gue rasa gini, mimpi itu orang kan bilang kalau lo punya cita-cita, impian, mimpi apa segala macam, katanya kan mimpilah setinggi-tingginya gitu kan. Nah gue juga punya mimpi yang tinggi itu. Gue bilangnya istana besar, istana kecil. Maksudnya? Ada goals tinggi banget yang harus dicapai. Itu istana besar. Tapi sehari-harinya gitu, kayak kita apa yang kita lakuin sekarang itu untuk membangun istana besar itu. Jadi gue rasa gue tuh lagi ada di fase dimana oke, gue lagi bangun semennya nih sekarang gitu. Gue lagi pondasinya bikin ya. pondasinya nih sekarang gitu. Gue lagi ke arah sana. Jadi kan orang selalu bilang kayak mimpilah sebesar mungkin gitu. Tapi lupa kalau untuk bikin istana yang besar itu juga perlu keterampilan kita sehari-hari untuk bangun batanya satu-satu. Nah itu yang lagi gue lakuin sekarang. Jadi bukan berarti gue kayak udah, karena kan hidup ini kayak checkpoint ya Cok. Iya, sepakat. Nggak pernah ada ujungnya. Kalau misalnya orang nyari kebahagiaan dari chasing something gitu, berusaha dapat ini, berusaha dapat itu. Coba kita lihat aja, gua rasa semua orang bakal setuju kalau lo tiap abis ngedapetin sesuatu, terus apa? Udah kan, biasa aja kan. Nggak pernah ada kayak, oh gue udah dapet ini, terus gue jadinya udah bisa diem aja di rumah karena gue udah nyampe di sini. Nggak bisa. Pasti orang pengen ke checkpoint selanjutnya gitu. Pengen lebih lagi, pengen oke, abis ini ngapain gitu. Sampai pada akhirnya di umur kita sisanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau udah meninggal, baru kita bisa stop gitu. Ya kan selalu kayak apa ya, ibaratnya hidup itu selalu kayak rentetan ombak yang nggak berhenti gitu. Kita tinggal abis ini mau coba ombak yang mana lagi, abis ini mau ngapain lagi gitu, gitu mulu sih. Sepakat Bang. Kalau gue udah puas hari ini, kerugian besar buat gue. Nggak boleh sih, nggak boleh cepat puas, apalagi umur kita masih muda kan. Tapi Bang, ini kutipan dari Soekarno Bang ya. Gokil. Bermimpilah engkau setinggi langit, ketika engkau jatuh di bawah bintang-bintang. Menurut lo itu jadi yang ada apa? Yang lo omongin barusan, menurut gua berhubungan dengan kutipan tersebut. Ambisius gak sih Bang jadinya? Ambisius. Menurut lo ambisius itu buruk apa bagus? Tergantung personnya Bang. Ya kan? Jadi menurut gua orang yang bilang lu jangan terlalu ambisius, itu karena dia gak ambisius. Tapi kalau lo ngomong sama orang yang tahu kalau apa di dunia itu harus dikejar, dia pasti bilang ya ambisius tuh bagus. Ya kenapa kita harus santai-santai kalau kita punya waktu yang sama dan bisa ngejar ketertinggalan untuk hidup kita gitu, paham kan? Paham. Kayak kalau misalnya lo nanya hal tersebut, apakah itu ambisius? Iya ambisius. Tapi mungkin ada yang nonton ngerasa kayak ya, ambisius kan apaan sih, ambisius nggak baik gitu. Ya mungkin menurut lo. Tapi kalau misalnya lo ada sesuatu yang dikejar, ya masa nggak ambisius gitu. Lo lihat setiap orang yang mungkin lo idolain atau lo juga lo idolain, lo lihat apakah mereka melakukan hal tersebut itu nggak ekstrim? Nggak mungkin Cok. Mereka pasti bener-bener seambisius itu sampai lo bisa kenal dia, sampai lo bisa tahu apa yang dia lakuin gitu, sampai dia bisa hidup dari apa yang dia lakuin. Pasti ambisius, pasti ekstrim. Nih ya, gue ngasih contoh yang mungkin menurut orang kebanyakan ini orang itu ngapain sih sebenarnya gitu. Atta Halilintar. Iya. Secara branding mungkin kelasnya bukan di lo. Paham kan? Mungkin oke, orang-orang
orang-orang kayak gue kayak lo nggak nonton videonya Atta, ya nggak apa-apa. Tapi lo ngelihat gimana dia bikin video tiap hari, gimana dia bisa manage timnya, gimana dia bisa bikin usahanya tetap laku. Itu tuh itu tuh nggak mungkin orang biasa yang bisa lakuin, paham kan? Jadi tetap dia pasti ngelakuin ekstrim gitu. Waktu YouTuber lain bikin video cuma seminggu sekali, dia bikin tiap hari. Tiap hari. Paham kan? Paham. Itu apa dong kalau nggak ambisius? Dan bagus nggak? Gitu kan? Berarti ambisius itu bagus, tapi tetap tergantung personnya. Bener, tujuannya kemana? Oke. Kalau misalnya ambisius yang dimaksud adalah menghalalkan segala cara, gue nggak setuju. Tapi gue tahu untuk ambisius itu tuh nggak sampai harus menghalalkan segala cara. Kita cukup menggunakan waktu kita lebih banyak dibanding apa yang orang lain gunakan. Kita pasti dapat hasil yang lebih baik. Ibaratnya dalam 5 tahun orang biasanya dapat 100 buah misalnya gitu ya. Contohnya ya, analoginya dalam 5 tahun orang dapat 100 buah karena dia bekerja 12 jam sehari. Oke, berarti kalau gue bekerja 18 jam sehari, gue nggak butuh 5 tahun untuk dapat 100 buah gitu. Itu tuh works gitu, kayak itu tuh bener kok gitu. Berarti kalau yang lu maksud tadi Bang, setiap apa yang lu kerjain pasti harus ada yang lu korbankan. Contoh, yang waktu 12 jam harus ditambah jadi 18 jam. Mungkin waktu istirahat yang dikurangin, waktu bekerja yang ditambah. Begitu. Betul. Oke. Karena ya kan pick your poison kan tadi. Kita mengacu sama itu aja menurut gue udah sangat menjawab kebingungan hidup lumayan banyak orang. Karena ya ada harga yang harus dibayar. Kalau lo mau hidup nyaman sekarang ya nggak masalah. Tapi kalau lo mau hidup nyaman nanti ya jangan nyaman sekarang gitu kan. Selalu ada di antara dua kubu gitu. Jadi kita bisa milih mana yang kira-kira kita mau. Oke. Paham kan Cok? Kayak sangat paham Bang. Oke, mantap. Yang selanjutnya Bang, gimana sih cerita proses sampai lu menemukan pekerjaan dan passion lu saat ini? Tentu sebelum sampai saat ini udah banyak hal yang lu kerjain. Gak cuma di bidang broadcasting aja. Bener. Pasti ada hal lain. Ceritain sedikit Bang. Sedikit apa panjang nih? Panjang ceritanya. Panjang atau sedikit silakan Bang. Gue hampir nyoba semuanya sih. Nggak, maksudnya apa yang gue... Oke, ini berhubungan sama obrolan kita kemarin. Sebenarnya jati diri itu nggak pernah kemana-mana. Berarti kalau ada yang bilang, wah gue lagi nyari jati diri gue nih, dia salah. Dia belum nemu kalau ternyata jati diri itu bukan dicari, tapi ditemukan. Terus ditemukan itu di sini, di diri kita sendiri gitu. Analoginya Bang? Jadi kayak kalau misalnya lo lagi proses nyari jati diri, lo jangan, oke, gue mau nyoba semua hal deh gitu. Tunggu dulu, tanya dulu ke diri lo sendiri, gue itu bagusnya di bidang apa ya? Gue itu ada ketertarikan kemana ya gitu. Nah kalau udah tahu, oh gue ternyata tertarik ini, oke gue coba baru. Terus, oh gue tertarik hal ini, oh gue coba baru. Setelah nyoba itu, cari yang paling ngena di hati, yang paling oh ya ini gue banget sebenarnya, itu yang mana. Nah baru itu jadi jati diri lo. Kalau sibuk nyoba semuanya tanpa nanya ke diri sendiri, kayak apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu, ya nggak bakal pernah ketemu jati dirinya. Gue sering banget ketemu sama teman-teman gue yang bahkan di atas gue umurnya, terus nanya hidup ini ngapain ya sebenarnya. Tunggu dulu, berarti selama ini lu ngapain gitu? Kayak oke, gue udah nyoba ini gitu. Ya kenapa lu suka ngelakuin itu? Terus ya jawabannya macam-macam. Ada yang bilang kayak ya duitnya adanya di sini lah, atau ternyata nantinya kebentur sama orang tua gue pengennya beginilah segala macam. Ya gimana mau ketemu jati dirinya kalau misalnya nggak pernah nanya ke diri sendiri dulu gitu. Gue tuh maunya ngapain gitu. Terus kalau perspektif lo tentang jati diri itu apa menurut lo Bang? Jati diri itu apa yang mau kita tunjukkan apa yang mau kita lakukan buat diri sendiri dan apa yang mau kita tunjukkan buat orang lain. Paham nggak? Maksudnya itu jati diri. Menurut gue ya. Iya. Kalau lu tanya gue hari ini, mungkin beberapa tahun lagi bakal berubah, tapi di fase ini gue tahu kalau ya tadi karena gue sangat merasa Ikigai itu sangat berguna buat hidup gue,
Gue tahu kalau di dunia itu kita tuh di dunia ini tuh nggak cuma soal kita. Kalau lo selalu nanya kayak apa namanya, kalau lo selalu bilang apa-apa diri lo, apa-apa diri lo, apa-apa diri lo, ya lo nggak bakal bisa fit sama dunia ini, karena dunia ini tuh banyak orang lain juga gitu yang perlu lo pertimbangkan gitu. Berarti rumit banget tuh Bang ya proses hidup itu. Iya dong. Ya makanya kalau misalnya lo nggak ngabisin waktu lo untuk membawa perkembangan di dalam diri lo, ya lo pasti bakal lama banget bisa nemuin apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini gitu. People don't know that they don't know. Apa tuh artinya Bang? Orang-orang itu banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya mereka nggak tahu. Oh, berarti tahu akan ketidaktahuan. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa. Oh, tidak tahu akan ketidaktahuan berarti. Iya, mereka tidak tahu akan ketidaktahuan. Gue waktu ngerasa kayak gue tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Gue cari tahu. Itu portion yang gue ambil. Soalnya teman gue bilang, tapi Ger, jadi bodoh itu juga enak loh. Jadi nggak tahu apa-apa tuh juga enak loh. Paham nggak? Enaknya? Ya lo nggak pusing. Kayak Patrick gitu ya? Iya kan? Kesannya kayak dunia mau berjalan kayak gimana ya udah santai aja dia. Tapi begitu lo tahu, oh ternyata misalnya gue kuliah komunikasi kan, terus gue tahu cara kerja hoax itu kayak gimana. Oke, ternyata media itu pakai framing misalnya. Terus ada mereka ngasih fakta untuk kemudian kalau mereka ngasih sebuah opini yang sedikit melenceng, orang tetap bakal percaya gitu. Nah kalau dulu sebelum gue tahu hal-hal tersebut, gue hidup biasa aja nih. Media ngomong apa, gue oh iya ya, oh ternyata gitu. Tapi begitu gue tahu sistem kerjanya, gue jadi kayak aduh kasian banget ya orang-orang nggak tahu informasi ini gitu. Paham nggak? Paham. Makanya ketika orang kayak ngomentarin apa gitu, gue kayak oke, gue tahu kalau sebenarnya dia nggak pengen ngomong itu sih, tapi karena ketidaktahuan dia, jadinya dia kayak gitu. Berarti impact untuk setiap orang hari ini tentang informasi, media itu sangat penting banget Bang. Lo nggak nonton media, lo nggak tahu apa-apa. Tapi kalau lo nonton media, lo misinform. Maksudnya? Lo harus cross check. Untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau cuman lo percaya sama satu media doang, hati-hati. Karena itu tadi lo harus tahu media itu sistem kerjanya kayak gimana sih. Mereka hidup dari iklan. Oh berarti yang lo percaya, media yang lo percaya hari ini kumparan ya? Wadaw. Karena itu membayar saya. Tapi kita harus ngerti kalau sebenarnya semuanya itu harus di cross check. Siap. Makanya gue tahu kalau apa namanya, kasihan sama orang yang nggak tahu kalau sebenarnya mereka nggak tahu. Itu juga berlaku buat gue. Gue kan masih banyak banget hal yang nggak kita ketahui di dunia ini kan. Nah, gara-gara punya pemikiran kayak gitu, gue jadi ngerasa kayak oke, kalau hari ini gue nggak belajar, gue nyesel banget sih. Kenapa hari ini gue ngapain ya? Kok gue nggak buka buku? Kok gue nggak denger podcast? Nah, lu bayangin seandainya semua orang punya pemikiran kayak gitu. Nikmat banget pasti dunia. Berarti sampai lu ke tahap hari ini lu dikenal sebagai content creator dan penulis dengan brand lu Gary Ardian. Prosesnya itu berkesinambungan gak sih Bang sama akademik lu? Makanya lu gara-gara lu di Ilkom, lu sampai hari ini mikir gue di broadcasting nih. Oh gitu. Jadi ceritanya dulu waktu gue Ilkom tuh kan gue kuliahnya telat nih gue. Sebelum gue kuliah, gue udah jadi penyiar. Oh sebelum masuk kuliah lu udah siaran dulu? Gue udah siaran. Nah, nyokap gue yang minta mati-matian gue untuk kuliah. Terus gue bilang, karena udah alot deh, udah nyokap tuh ya masih zaman dulu kan yang kayak gelar tuh penting lah segala macam gitu. Udah kamu coba dulu kuliah gitu.
sekarang udah 2 tahun ngajakin gue tapi gue nya nggak mau. Terus gue cuma karena gue udah punya dunianya, gue udah bilang kayak gue suka banget dunia penyiaran ini, gue tahu broadcasting itu menyenangkan buat gue gitu. Oke, Gary mau kuliah tapi kuliahnya di komunikasi aja. Gue bilang, kalau nggak masuk komunikasi nggak mau. Lalu nyokap gue udah seneng tuh dia, kayak udah ayo coba dulu gitu. Mungkin karena doa dia, mungkin gue juga gak ngerti kenapa. Gue beneran pas daftar kuliah gue cuma ngisi komunikasi. Kan ada 3 pilihan tuh. Gue cuma ngisi komunikasi pokoknya. Masuk gue. Berarti minat akademik lu itu dari pekerjaan lu dulu ya? Dari pekerjaan gue. Jadi akhirnya karena gue udah tahu gue mau ngapain, gue pilih akhirnya kuliah di mana gitu. Akhirnya berkesinambungan. Gue seneng banget sih kuliah komunikasi. Oke. Berarti panjang banget ya Bang ya proses lu untuk sampai hari ini? Iya betul. Orang ngelihatnya tuh waktu gua Instagramnya tiba-tiba viral ada video-videonya gitu. Kayak ngelihatnya enak banget ya Ger ternyata bikin konten kayak lo. Itu beneran teman gua, literally teman gua datang ke rumah terus ngomong gua ngomong bentar ya sebelum kita ngobrol-ngobrol gua barusan lagi ngedit post Instagram gitu kan. Gua cuman nge-record 10 menit. Habis itu gue edit terus gue post terus udah Ger gitu doang. Gila ya gitu doang followers lu banyak. Tunggu dulu dong. Lu lihat 5 tahun gue siaran, paham gak? Kayak maksudnya sebelum siaran gue nyoba berbagai macam hal sampai akhirnya gue bisa ngerti kalau oke, ini maksudnya proses gue belajar editing audio aja nggak 15 menit, paham kan? Nah, orang itu suka gitu kayak karena realita eksternal sama realita internal itu kayak iceberg. Permukaan doang lah yang orang lihat. Kita ngelihat Instagram itu orang semua hidup bahagia karena yang ditonjolin tuh realita eksternal. Kalau lu pengen ngebandingin diri lu sama orang lain, lu juga bandingin realita eksternal lu sama realita eksternalnya orang lain gitu. Kalau orang lain di Instagram bahagia, lu juga pasti kelihatan bahagia. Tapi nggak adil jadinya yang bikin orang overthinking nih karena ngebandingin kelebihan orang lain sama kekurangan diri sendiri gitu. Jadi nggak apple to apple ya? Jadi nggak apple to apple. Jadinya yang dilihat orang tuh permukaan gue doang. Gue bikin video tiba-tiba naik gitu. Tunggu dulu, 5 tahun siarannya nggak dihitung sama orang. Gue belajar mati-matian di radio sampai gue keluar untuk belajar waktu itu internship di radio di Jakarta gitu pakai uang sendiri, kemauan diri sendiri, itu nggak dihitung sama orang gitu. Makanya hati-hati gitu ketika ngelihat kayak ini orang tiba-tiba bisa ada di posisi sekarang, prosesnya pasti panjang, yakin gue. Tapi Bang, dari cerita lu tadi, gue juga ngerasa kalau memang ini orang Indonesia aja atau memang semua orang yang ada di dunia ini, kenapa sih mereka nggak pernah berpikir untuk ngelihat ketika dia di posisi ini apa sih udah dilakuin? Dia selalu ngeliat, enak ya si ini. Menurut lu gara-gara apa? Mereka bisa sampai ya cuma ngelihat eksternalnya aja gitu. If people don't know that they don't know. Menurut gue informasi itu nggak bisa melulu disuapin. Ngelihat orang-orang yang berjuang di jalannya, pasti mereka nggak punya cukup waktu untuk bisa nyuapin orang lain kan. Makanya itu jadi konsumsi pribadi aja untuk sampai kayak oke. Yang penting setiap orang di dunia ini udah tahu basicnya tuh harus ngapain sih untuk bisa sukses. Cuman butuh hard work sama konsistensi. Kalau lo mau lakuin, lo pasti tiba-tiba di jalan ketemu, ternyata gue harus begini dulu, ternyata gue harus begini dulu. Tapi kalau misalnya lo nggak ngelakuin itu, ya lo cuma bisa ngelihat orang lain, dia hidupnya tiba-tiba bisa kayak gitu ya gitu. Tanpa tahu kalau dalam perjalanan itu tuh ada hal-hal yang pada akhirnya ngebuat orang itu kayak gitu. Ya karena nggak belajar intinya mah. Karena ngerasa kayak ya hidup mah jalanin aja lah gitu. Proses gue untuk tahu kalau hidup itu bukan cuman soal hari ini, tapi ada masa depan yang perlu dikejar dan ada masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu tuh juga apa ya? Kayak spiritual buat gue. Kayak maksudnya, oke, gue seneng banget gue dapat kesempatan untuk bisa ngerti hal ini gitu. Karena masih banyak orang yang sampai hari ini ngerasa ya hidup tuh untuk hari ini aja. Gitu. Sayang banget. Oke. Tapi Bang, biar gimana pun lo di mata gua tetap
Lu sebagai manusia biasa yang Benar. pada umumnya. Benar. Dari proses lu sampai saat ini, penyesalan apa sih Bang? Yang terberat yang menurut lu, wah gue nyesel banget ngelakuin hal itu. Wah gue nyesel banget bisa ada di posisi tersebut. Kalau lo tanya ini ke gua beberapa tahun yang lalu, mungkin gua punya jawabannya. Mungkin gue bakal mention gimana gua nggak sesegera mungkin kuliah. Mungkin gue bakal bilang kalau gimana gua cukup ngabisin waktu untuk keputusan gua yang di luar dengan jati diri gue. Tapi kalau pertanyaannya gue jawab hari ini, gue nggak bakal nyesal sama sekali. Karena gue tahu yang tadi ngomongin privilege, ngomongin hak istimewa. Lo tau kan, hal kecil aja berubah di hidup kita, itu tuh bisa ngubah masa depan kita banget. Dampaknya itu ya. Dampaknya, padahal hal kecil. Ibaratnya nih kayak kita naik motor ngebut-ngebutan, keputusan kita cuman narik tuas gas lebih kenceng dari biasanya gitu. Itu tuh bisa ngebuat kita kecelakaan. Padahal gerakan yang kita gunain tuh cuman gini doang. Paham kan? Kecil banget. Tapi bisa berdampak buat masa depan kita. Jadi kalau misalnya ada satu hal di masa lalu gua yang berubah, gua takut. Gua takut kita nggak ada di sini sekarang. Gua nggak ngelaluin hidup yang menurut gua pelajarannya itu tuh menyenangkan banget sejauh ini gitu. Jadi kalau lo tanya gue hari ini, apakah ada penyesalan di masa lalu? Hari ini gue berusaha untuk gue nggak nyesel kok. Gue tahu ini semua itu adalah rentetan perjalanan yang harus gue jalanin, dan nggak semua orang bisa punya kesempatan ini, tapi gue ngerasain gitu. Karena gue tahu hal kecil aja bisa ngubah hidup. Sampai lu bilang untuk hari ini lu gak ada penyesalan, kecuali gue nanyain hal ini beberapa tahun yang lalu. Terus berarti ini ada kutipan Bang. Berdamailah dengan masa lalu. Bener. Hal itu yang udah lu lakuin berarti? Udah. Karena masa lalu gak bisa diubah kan. Sampai akhirnya sekarang lu bilang lu udah berdamai dengan masa lalu lu. Prosesnya? Atau healing lu sendiri yang kayak gimana? Pada akhirnya gue sadar kalau trauma atau masa lalu itu nggak bisa dihindarin, tapi bisa lo terima. Yang ngebuat gue pada akhirnya ini udah selesai, ini udah nggak bisa diungkit-ungkit lagi, ini udah cuman harus diterima aja. Itu ada berapa faktor ya. Yang pertama, gue tahu tadi gue bilang kalau hidup gue tuh ngasih pelajaran yang luar biasa. Kalau berdasarkan value, kita tuh nggak bisa nilai value dari angka doang kan. Kayak maksudnya, kalau gue sebenarnya dijadiin anak orang kaya gitu dari awal, lahir dari keluarga yang kaya, warisannya udah banyak, tapi gue nggak bisa ngerasain hidup gue kayak sekarang, gue nggak tahu itu hidup yang lebih beruntung atau enggak. Paham kan? Kayak maksudnya, ya men, gue bisa punya cerita sebanyak ini loh hidup kayak gini gitu. Kalau misalnya gue hidupnya biasa-biasa aja, yang maksudnya enak-enak aja, bisa nggak gue kayak gini gitu. Nah kalau berdasarkan value, itu tuh nggak bisa lo seselin karena nilainya udah paling baik buat lo gitu. Paham kan? Nah gue tahu kalau masa lalu yang udah kemarin kita laluin itu ngebawa gue sampai hari ini. Harusnya gue syukurin dong, harusnya gue terima dong. Nggak masalah gitu, nggak ada yang bikin, ya nggak tahu. Mungkin karena gue selalu positif ya. Kayak gue tahu kalau senario Tuhan tuh udah paling baik. Ya nggak mungkin lo dikasih cobaan yang nggak bisa diselesaikan. Benar. Dan iya jadinya kayak udah deh, kalau lo harus ngelewatin masalah ini, itu karena memang harus. Dan itu emang karena nantinya ngebawa lo ke kehidupan yang lebih baik kalau lo bisa memanfaatkannya dengan baik juga. Berarti cara lo untuk berdamai dengan masa lalu itu dengan penerimaan tersebut ya? Yep. Trauma itu harus diterima guys. Oke.
Menarik banget Bang cerita hidup lu ya. Semoga makin menarik ke depannya. Amin, 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 amin. Bang, menurut lo untuk saat ini apakah lu udah puas dengan pencapaian yang sekarang? Belum. Kalau belum, kenapa? Dan apa step selanjutnya yang bakal lu lakuin? Ini tuh baru mulai buat gue. Kayak apa namanya? Karena tadi kan gue udah tahu oke, istana besar gue apa yang pengen gue capai gitu. Gue beberapa kali ngomong ini di beberapa talkshow kayak gini, podcast kayak gini. Gue ngomong kayak gue tuh mau punya my own tonight show. Gue pengen punya platform yang pada akhirnya orang kalau mau nyari gue di situ dan tahu kalau di sana orang bakal dapat pelajaran-pelajaran yang nggak didapetin di platform lain gitu. Gue punya kesempatan buat ngobrol sama banyak orang hebat. Gue punya kesempatan buat ngebagiin hasil-hasil penelitian atau cerita-cerita orang yang punya sudut pandang lain soal kehidupan gitu. Itu goals terbesar gue. Nah sekarang gue lagi OTW ke sana. Dalam prosesnya gue punya rencana 5 tahun, gue punya rencana 10 tahun, gue punya rencana 15 tahun gitu. 5 tahun ini gue harus capai dulu nih. Sekarang fokusnya cuman gimana karya gue dikenal lebih banyak orang. Terus gue punya beberapa hal yang pada akhirnya ngebuat orang makin percaya dengan apa yang mau gue sampein gitu. Orang gak boleh kenal gue doang tapi kenal sama visinya. Gue tuh mau ngapain sebenarnya. Gue tuh lagi berusaha untuk jadi seseorang yang gue harap gue kenal di masa lalu. Gue harap gue bisa jadi orang yang tahu kalau misalnya banyak orang yang lagi belajar dan kita tuh butuh sosok itu di kehidupan kita gitu. Nah gue mau berusaha untuk ada di sana gitu. Jadi goals gue belum tercapai, sama sekali belum tercapai. Tapi gue tahu gue lagi ada di jalan yang benar, gue lagi ngarah ke sana. Berarti sesuai dengan kata lu tadi ya, jangan pernah merasa puas ya. Betul. Hidup iyalah checkpoint soalnya. Kayak maksudnya lo ngeliat gue hari ini apa gue tuh sebenarnya jujur gue nggak tahu apa yang lo lihat, karena kalau misalnya orang bilang kemarin di talkshow yang lain dibilang kayak gila ya untuk orang yang tinggal di Bandar Lampung followers atau subscriber lo banyak. Gue heran kenapa orang mengukur sesuatu dari akibat dari akibatnya dan dari angka. Gue jelasin kenapa dari akibat, maksudnya kenapa lo nilai gue dari followers, kenapa lo nggak nilai gue dari apa yang udah gue jalanin sejauh ini sampai akhirnya berakibat followersnya banyak. Terus gue juga gue bertanya-tanya kenapa yang diperhitungkan dari gue adalah apa tadi selain akibat sebab apa? Sebab bukan dari akibatnya gue sama dari apanya gue gitu, tadi gue lupa sampai ngeblank gue karena gue rasa yang harus kita cari tahu dari orang itu adalah dia itu udah ngelaluin apa aja. Oke, tadi ngomongin soal ini kan, lo tuh nanya gue ngelihat apa yang dilihat dari gue. Oke, dari akibat tadi karena sejauh ini gue nggak pernah ngitung follower. Gue pernah kehilangan 7.000 followers dan gue biasa aja. Kayak ngapain sih gitu. Maksudnya waktu itu gara-garanya orang-orang tuh salah persepsi sama apa yang gue lakuin. Visi misi gue itu tuh ternyata nggak cocok sama banyak orang. Gue bikin konten di Instagram, orang ngarepnya gue bikin konten yang lebih bucin, lebih bikin orang galau lagi gitu. Padahal tujuan gue bikin itu tuh enggak, gue tuh ngajarin lo untuk jangan bucin malahan. Lo tuh jangan cuma terjebak sama risiko-risiko mencintai seseorang gitu. Gue ngajakin ke situ. Waktu itu permintaan DM yang masuk pada ngarah ke sana. Gue stop ngebikin konten karena gue rasa ini nggak sejalan sama visi misi gue. Setelah itu udah reda, gue udah nggak di peak lagi gitu, nggak di momen viral lagi waktu itu. Udah mulai stabil, followers gue yang setia tetap follow gue gitu. Baru gue mulai berkarya lagi, baru gue mulai ngonten lagi. Setelah itu pertumbuhan followersnya berubah drastis. Yang tadinya demanding banget, yang tadinya kayak ngarep gue tuh, ayo kau buat lagi, ayo gini segala macam gitu. Sekarang lebih kayak menerima gitu, kayak apa? Oh asik banget followers gue hari ini. Yang lebih asik lagi yang bertahan dari awal, paham kan? Maksudnya gue tahu. Nah jadi
gue masih bingung sama orang yang ngukur gue dari follower. Sedangkan gue aja yang bikin gue bangga sama diri gue sekarang itu waktu momen-momen kayak ketika ada orang mau bunuh diri tapi cerita sama gue, habis itu gue arahin ke profesional, habis itu hidupnya bertahan sampai sekarang. Itu yang bikin gue bangga, bukan angka gitu. Dampak lu ada ya. Nah makanya seandainya orang ngelihat hal tersebut, orang bakal sadar kalau gue tuh masih belum di mana-mana. Gue tuh masih bukan siapa-siapa. Gue masih harus belajar lebih lagi untuk kedepannya gitu. Nah itu yang pengen gue suarakan gitu. Kayak maksudnya followers tuh semu loh. Followers tuh kita nggak tahu orangnya beneran apa ada enggak gitu. Paham kan? Maksudnya kalau kita ngejalanin hidup faktornya adalah gimana seberapa banyak followers atau sebanyak uang kita lah segala macem. Ya hidup kita nggak bakal kemana-mana. Gue yakin bener gue nggak bakal ngelewatin apa yang udah gue lewatin sejauh ini kalau tolok ukur kesuksesan gue itu angka. Tapi Bang, kalau dari cerita lu tadi jadi pressure nggak sih ketika memang follower atau subscriber lu bilang, ayo dong Bang buat lagi Bang yang begini. Jadi pressure nggak buat lo hal tersebut? Gue waktu itu gue menanggapinya dengan enggak, lu siapa nyuruh gue gitu. Karena emang gue tuh nggak suka punya fans. Benci gue. Alasannya? Karena fans tuh demanding. Gue lebih suka nganggap lu kalau misalnya kenal gue, anggap gue teman aja. Karena ya kan teman lebih mengerti kan. Lebih ngerti kan. Oke, kalau misalnya Bang buat ini dong, terus gue bilang oh ya gue lagi sibuk, kan lebih enak. Daripada kayak melulu kayak seolah-olah gue tuh apa, konten banknya dia, kayak seolah-olah gue kayak memenuhi kebutuhan dia. Enggak dong. Jadi menuhin hasrat dia lah ya. Gue juga manusia biasa guys. Gue juga mau dianggap itu sebagai itu aja gitu. Nah itu juga menarik sih menurut gue. Kan nilai ini kan nggak dijunjung sama banyak influencer yang ada kan gitu kan. Tapi gue tahu pada akhirnya nanti orang tuh bakal bosen sama influencer yang cuman mengandalkan requestan dari orang-orang pengennya dia ngapain untuk di follow. Karena gue yakin sekarang aja influencer tuh lo bisa ngelihat berceceran di mana aja. Lo bisa ngelihat orang dengan centang biru Instagram tapi lo nggak tahu dia itu siapa. Udah banyak banget influencer, udah banyak banget orang yang kategorinya public figure. Hanya karena verified centang biru tadi ya? Iya. Yang pada akhirnya gue rasa kan orang terbatas juga. Manusia meskipun setiap orang punya pasarnya segala macam, oke, tapi pasti terbatas. Nanti kita pasti bakal berkembang jadi orang-orang yang bermain sosial media, tapi kalau mau follow mikir dulu, gue ngapain follow dia gitu. Nah, kalau kesuksesan yang gue bangun sekarang tujuannya untuk nyari followers di long game, ketika orang udah mulai pinter, ketika generasi kita makin sadar kalau bersosial media itu harus begini gitu, gue nggak bakal ada di situ. Orang nggak bakal tetap relate sama gue karena gue cuman memenuhi kebutuhan orang, bukan fulfilling diri gue juga gitu. Makanya gue lebih suka kalau kita jangan nilai orang dari followers atau apa yang kelihatan secara statistik gitu. Karena value seseorang itu nggak cuma bisa diukur dari itu aja. Berarti lu merasa tertekan lah ya. Wah, merasa ada pressure ketika orang subscriber atau follower lu minta lu untuk buat sesuatu yang lain. Ada pressure, tapi gua nggak memilih merasa tertekan. Dua hal yang beda kan? Oh berarti lu udah punya counter attack-nya? Iya, karena gua tahu gua tuh ngejalanin hidup ini tuh nggak cuma buat orang lain aja. Kalau gua cuma untuk orang lain aja, bagan ikigai gue nggak terpenuhi dong, ya kan? Makanya gue juga memperhatikan kalau orang lain pengen gue ngelakuin ini, tunggu dulu, apakah gue tetap bisa bahagia ngelakuin itu atau enggak? Tetap yang lu harus priority lu ya. Lu bener. bahagia atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Iya, jadi harus balance, harus balance. Orang bilangnya kayak apa? Kalau orang kalau lu bilang tadi apakah gue ngerasa tertekan? Enggak, tapi tekanan ada. Tapi gue memilih untuk nggak memenuhi tekanan itu. Oke. Lanjut Bang. Nah,
Bang, melihat lifestyle anak muda hari ini di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, Hah? apa pendapat lu tentang hal negatif yang seharusnya nggak dilakuin anak muda tapi malah dilakuin? Contohnya? Simpelnya poser. Poser ya. Poser tuh nggak cuma hari ini tau, Cok. Dari zaman entah kapan tahu tuh udah ada. Sadar nggak lo? Orang tua kita juga pernah ngalamin hal itu. Contohnya bang? Banyak. Contohnya kayak misalnya ngomongin musik. Musik pop itu udah ada dari zaman dulu. Yang berarti pasar orang yang akhirnya lewat di situ, yang tiba-tiba suka sama siapa contohnya dulu? Naif gitu misalnya. Tahun 90-an. Terus nanti keluar yang baru lagi, pindah lagi. Itu tuh ada dari dulu, Cok. Jadi emang apa ya, kan fase sih. Fase hidupnya manusia dari kecil ke dewasa kan semuanya tuh sama-sama aja, Cok. There's nothing new under the sun kan. Nggak ada hal baru di yang ada di bawah matahari hari ini gitu. Jadi ini tuh cuman kejadian berulang. Kejadian berulang yang kalau gue sekarang ditanya gitu, gue bakal bilangnya ya udah, mereka emang masih anak muda aja gitu. Kita semua punya teman norak, kita semua punya teman alay, kita semua punya fase di mana kita alay. Kita semua punya fase di mana kita ternyata hidup itu tuh nggak harus jadi poser lo. Lo tuh bisa milih salah satu di antara apa yang lo gemari terus lo tekunin sampai akhir gitu. Nah, fase orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau emang mereka masih di sana, gue nggak masalah. Kalau mereka masih mau tetap di sana, ya udah, kalau asal mereka bahagia ngejalanin hidup itu, ya terserah dia deh gitu. Tapi kalau bisa, lo pikirin juga diri lo gitu. Maksudnya apakah ini memenuhi ikigai lo apa enggak gitu lah. Jadi jauh sebelum adanya sosial media hari ini, poser itu udah ada. Udah ada. Poser itu tuh kan ibaratnya istilah itu aja udah bukan kita kan, bukan Gen Z kan yang nyiptain itu kan gitu. Selalu ada, Cok. Oke. Selalu ada dalam proses orang berusaha menemukan jati diri gitu. Yang pada akhirnya kalau dia sadar, kalau dia ketemu nih tipping pointnya gitu, kayak gue ternyata bisa menentukan gue tuh harus apa dan apa yang gue pilih, nah dia bakal nggak jadi poser lagi gitu. Oke. Tapi selama pengetahuan itu belum ada di orang tersebut, ya mungkin dia bakal selama yang ngelakuin hal tersebut gitu. Makanya belajar itu nikmat. Sepakat. Kalau kita tahu, kita jadi ngerasa kayak oh iya, ternyata gue tuh bisa kayak gini ya gitu, nggak kayak apa yang gue lakuin selama ini gitu ya. Nah, ini berkaitan nih bang sama filosofi. Ini ya garis merahnya ini nih. Apa tuh? Di filosofi sendiri, gue sering discuss sama teman-teman yang dimana gue selalu bilang bahwa gue cuma mau minta pendapat lu sepakat atau tidak bang ya. Oke. Bahwa dunia ini adalah tempat pengulangan. Menurut lu sepakat atau tidak sama kutipan gue tersebut? Konteksnya? Tentang segala hal. Contohnya poser tadi ya jauh sebelum media sosial berkembang, ternyata poser itu udah ada. Oke. Berarti kan dunia ini adalah tempat dunia adalah jadi tempat suatu pengulangan. Gua setuju kalau there's nothing new under the sun. Gak ada hal baru di bawah matahari, itu benar. Itu gue merujuk sama ini sih. Ada penulis Singapura waktu itu aduh namanya siapa ya? Pokoknya ada yang nulis buku soal Cina deh gitu, soal apakah Cina menang gitu lah pokoknya di masa depan gitu. Mungkin kalian bisa nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan waktu itu sama temennya yang dari Singapura lah pokoknya. Dia ngomong kenapa Singapura tuh berhasil, karena Singapura tuh adalah negara copycat terbaik di dunia. Dia cuman karena nggak ada masalah baru yang ada di dunia ini dari dulu gitu. Dia orang Singapura tuh sadar itu gitu.
Jadi kalau misalnya lo nemu masalah, itu udah pasti ada jawabannya di masa lalu. Lo tinggal nyari tahu itu. Nah, makanya Singapura bisa berhasil karena tiap mereka menemukan masalah, mereka ngeliat aja, oh ternyata negara lain misalnya Jepang udah ngelakuin hal ini, ya kita tiru aja gitu. Oh ternyata ini udah ada zaman dulu, ini namanya ini gitu. Oke, terus nyelesainnya begini, ya tiru aja udah gitu. Pada akhirnya masalah selesai kan gitu. Berarti bener ya yang kayak kata dibilang presiden pertama kita, Soekarno, tentang jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Jadi pembelajaran lah untuk hari ini berarti Bang ya. Iya, dan jangan cuma dari satu sisi belajar sejarahnya. Sepakat Bang, sepakat. Iya gitu. Contoh kan yang lagi booming itu sekarang nih, lagi diangkat yang kerja paksa pembangunan apa tuh Bang? Yang lagi hits nih, lagi dikulik sama narasi. Ya kerja paksa pembangunan jalan apa itu lupa gua. Di Kalimantan gak sih? Bukan, yang dulu zaman Belanda. Zaman dulu. Oh iya. Yang penjajahan yang katanya dulu nggak dibayar. Nyatanya dibayar tapi nggak sampai ke. Jadi kita stigmanya Belanda itu jahat banget. Nyatanya kan nggak seperti yang kita lihat. Bener. Berarti sejarah yang dilihat itu dulu hanya satu sisi gitu. Betul. Oke. Yang kemudian gue kalau nggak salah pada akhirnya orang-orang Indonesia juga nganggep bupati orang-orang besar itu yang ngambil duit rakyat itu juga Belanda kan. Pada akhirnya gitu kan. Pas. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Bicara hidup itu kan pasti nggak lengkap loh Bang. Kalau John Lennon bilang kan apa ya? Selalu ada wanita hebat di belakang pria hebat tersebut. Ya. Untuk lu hari ini udah ada belum wanita hebat tersebut? Ada lah. Gue udah 10 tahun sama dia. 10 tahun? 10 tahun. Serius. Makanya dia tuh hebat. Karena dia bisa menerima bahkan memperbaiki gue yang dulu hancur banget. Jadi kalau misalnya lo bilang apakah di setiap laki-laki hebat ada perempuan hebat? Di kasus gue, iya benar. Gue sampai ngerasa kayak kalau sama pacar gue yang sekarang, kayak gila ya, gue tuh ternyata udah dikaruniai, dimukjizati cintanya dia dari gue benar-benar bukan siapa-siapa. Kayak kalau misalnya kalau dulu gue nggak ada dia, gue nggak tahu bisa ngelewatin itu apa enggak fase itu. Karena gue pernah ada di posisi semua orang ninggalin gue, tapi dia tetap sama gue. Sampai lu tahu dia, kita sebutlah wanita hebat yang lo maksud. Apa dasar lo Bang? Apa karena dia tetap stay sama lu ketika orang lain ninggalin lo, atau ada faktor lain juga? Gue berkembang salah satu faktornya karena dia. Karena dia itu bisa nerima sisi boringnya gue yang kalau ngomongin hidup nih kayak gini. Ini tuh omongan kayak gini tuh gak semua orang suka loh, Cok. Paham gak? Gak semua orang bersedia untuk ngomong hal ini. Lo bayangin pacar gue 10 tahun sama gue dengan orang kayak gue. Dia bisa terima hal itu. Dia bisa ngerti kalau ini tuh prosesnya gue gitu. Terus waktu gue bener-bener jatuh, dia tuh nggak ngelihat gue sebagai orang yang jatuh banget nih. Gue tuh sampai pernah ngomong, gue kalau misalnya jadi dia, terus gue ngelihat Gary Ardian zaman dulu, gue tinggalin. Ini orang nggak jelas hidupnya apa, ngapain sih dia gitu? Apa sih masa depan lu tuh kayak nggak ada gitu? Tapi pacar gue tetap stay. Gue nggak tahu, gue bilangnya gila ya, kamu revolusional juga dulu. Karena kayak seolah-olah bisa ngelihat gue nantinya bakal jadi apa gitu. Kayak oke deh gitu. Ya pokoknya ibaratnya gue udah ngerasa mukjizat sih dipertemukan sama dia gitu. Karena gue nggak pernah ngerasa kayak ada suatu hal yang bikin gue kayak gue harusnya dapat yang lebih baik. Nggak. Satu sama lain pernah nggak Bang terucap kata jenuh
dalam waktu yang 10 tahun itu menurut menarik. gua wah bukan Menarik. waktu yang sebentar itu Bang. Oh, gue herannya kita berdua ngomong 10 tahun tuh baru, bukan sudah. Jadi kita baru 10 tahun Heeh. ngomongnya gitu. Jadi waktu jenuh pernah nggak? Pernah, tapi kayaknya nggak pernah keucap sih. Soalnya gue nggak membosankan. Sebenarnya nggak. Tadi gue bilang gue bosanin padahal. Nggak. Sebenarnya kita tahu kalau waktu bosan ya kita perlu ngelakuin hal baru doang, ya udah gitu. Cuman orang yang membosankan yang bilang hidup dia membosankan. Kayak kalau misalnya sama kayak orang yang bilang orang lain gak asik, biasanya dia juga gak asik. Sepakat Bang. Jadi ya kalau misalnya kita sadar, oh iya sebenarnya ini tuh sesuatu hal yang masih bisa dirubah gitu. Kita lagi bosan ngelakuin ini, ya udah kita ngapain kayak besok. Enaknya gitu sih, santai. Oke. Simple man gue. Umur lu berapa sih Bang? Kalau boleh tahu? Boleh dong, gue 26. 26. Tahun ini 27. Menurut lu suatu hubungan antara pria dan wanita, apakah goalsnya itu ke pernikahan atau ada hal lain selain pernikahan tersebut? Kalau nggak ke pernikahan, menurut lu orang ngapain jalin hubungan? Ya, itu jadi kebingungan gue sendiri sih Bang. Sebenarnya ngapain kalau nggak merit? Betul. Tapi untuk lu sendiri, goals lu ada ingin ke pernikahan tersebut? Iya, menurut gue waktu kita ngejalan hubungan kan kita juga define our relationship kan. Kita ini hubungannya sebagai apa gitu. Kita tuh mau kayak gimana ngejalaninnya. Apakah jadi hubungan yang benar-benar nantinya kita berdua berjalan waktu seumur hidup ini bareng-bareng atau enggak gitu kan. Kan sebenarnya kalau misalnya dari situ aja kita bisa memberikan status pada hubungan kita gitu, kayak oke, ini kita pacaran ya, atau ini kita ya kita dating lah gitu, kita ibaratnya gitu. Ya berarti kan sebenarnya itu tuh kayak gladi resik gitu loh. Kayak maksudnya ya harus ada tujuan lah. Kalau nggak ada tujuan kayak lu yang biasanya nggak ada tujuan, biasanya cuma nyari kebahagiaan di dalam hubungan itu. Nah itu salah tuh. Harusnya lu bahagia dulu baru ngejalin hubungan. Berarti persepsi orang ketika ingin menjalin hubungan ingin bahagia itu salah? Menurut gue salah. Karena begitu waktu ngejalin hubungan, lu harusnya udah berbagi. Lu udah finish sama diri lu sendiri. Lu udah memenuhi segalanya gitu. Terus lu pengen ada seseorang yang lain yang bisa berkembang bersama lu. Paham kan? Paham. Kalau lu mengharapkan, kalau lu berekspektasi dibahagiakan dalam hubungan, tapi lu belum tahu cara membahagiakan diri lu dengan diri lu sendiri gitu, ya ngapain lu ngebagi hidup lu sama orang lain? Orang hidup untuk diri sendiri aja belum bisa. Sepakat. Ya kan? Jadi menurut gue tujuan hubungan iya ke pernikahan, karena kalau bukan itu menurut gue yang lainnya mendingan lu gak usah pacaran. Karena tujuannya harusnya ke sesuatu yang lebih serius gitu. Gue aja mengharapkan orang-orang pacaran tuh ketika dia mau nikah aja. Kesalahan gue pacaran 10 tahun itu tuh dari kelas 2 SMA gue harap gak banyak yang ke depan ngelakuin lagi gitu. Karena percuma, gak ada gunanya, dan juga bakal membatasi diri lo. Kayak kalau gue sama pacar gue nih, yang meskipun kita sepositif ini gitu kelihatannya pacarannya, kalau ditanya lu nyesel nggak pacaran dari SMA gitu misalnya, mungkin kita bakal keucap iya, gue ngarep dulu kita berdua nggak pacaran, karena kita tahu kalau orang lain yang ngalamin gitu, kalau orang lain yang ngalamin itu bakal membatasi diri mereka. Sepakat. Kayak lu bayangin ada anak SMA yang kejebak sama satu orang ini, terus menghiraukan kesempatan-kesempatan lain yang ada di luar sana gitu. Gue tuh beruntung banget pada akhirnya ada di fase ini sama pacar gue. Tapi yang kejebak di toxic relationship, yang kejebak di hubungan yang abusive banget, kekerasan banget di dalamnya, kan kasihan gitu. Karena kebanyakan anak yang umur 17 tahun gitu masih, atau apalagi dari SMP udah pacaran gitu. Kan mereka tuh boro-boro tahu apa itu cinta gitu. Boro-boro tahu hubungannya sebenarnya untuk apa sih gitu. Tapi mereka udah pacaran gitu. Gue harap nggak banyak lagi yang ngelakuin hal tersebut lah. Mereka harus fulfilling dulu their self gitu, kayak
tahu gue hidupnya mau ngapain, gue udah bisa bahagia dengan diri gue sendiri, baru lo pacaran, baru lo ngejalin hubungan, tujuannya untuk nikah gitu. Sepakat. Waduh, saking asiknya cerita hari ini, ternyata kita udah ada di penghujung nih Bang. Menarik. Asik gak sih, kalian menikmati gak sih? Enggak ya? Ngejual gak sih podcast ini? Oke Bang, kalau untuk yang terakhir ini kita ada Q&A Bang. Menarik. Ini dari audiens kita di Instagram. Langsung gue bacain aja kali ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Ini dari Lutfi Molida. Aku umur 22 tahun dan baru masuk kuliah Bang. Apa aku termasuk orang yang terlambat dalam memulai? Ini juga termasuk yang tadi kita bilang kan. Dia ngebandingin kekurangan dia sama kelebihan orang lain. Ya salah dong. Maksudnya ngebandingin lo yang sekarang masih di level 1 sama orang yang udah di level 25 gitu. Ya gak bisa dong. Tapi lo bukan berarti gak bisa sampai level 25 gitu. Kalau orang selama ini ngelihat, gue gak bisa nyalahin sih. Karena dari kita sekolah dulu, kita itu udah terbiasa untuk ngeliat sesuatunya itu kompetisi kan. Kita ada di umur yang sama, kita berusaha untuk jadi yang terbaik di kelas, berusaha untuk jadi yang terbaik di SMA gitu. Ada ranking 1, ada nilai 10, ada nilai jelek gitu. Kita ada yang gak naik kelas segala macam, seolah-olah hidup kita itu berhubungan satu sama lain. Padahal realitanya ngebandingin hidup lo sama hidup gue itu nggak bisa, nggak ada hubungannya juga. Oke, gue bilangnya gini. Ini kan ada visual ya. Orang biasanya ngelihat hidup kita satu sama lain itu garis lurus gitu. Padahal enggak, gue jalannya begini, atau orang lain jalannya begini. Kalau kita lagi ada di tempat yang sama hari ini, kita tuh jalannya cuma lagi beririsan aja gitu, Cok. Paham kan? Paham. Bukan berarti lo ke goals gue juga, bukan berarti gue harus nyari goals lo juga gitu. Jadi udah fokus sama diri sendiri. Gue selalu bilang kayak, kalau gue udah bisa jadi lebih baik hari ini dibanding hari kemarin, gue udah menang hari ini. Berarti gak ada kata terlambat lah untuk memulai Bang ya? Gak ada. Yang ada, kalau lo udah tahu nggak ada kata terlambat, tapi lo tetap nggak mulai. Nah, sepakat. Itu udah nggak bisa nyalahin keadaan, itu udah nggak bisa nyalahin kehidupan, karena tanggung jawabnya udah di diri lo sendiri. Lo udah tahu harus ngapain, tapi lo tetap nggak ngelakuin. Siap. Untuk Lutfi Maulida, takis aja udah. Oke Bang, Q&A yang kedua, Bella Kurniana. Gary, cukur kumis berapa kali sehari? Sehari berapa kali Bang? Udah kayak apa ya kumis lu nih? Iya. Kayak seolah-olah tumbuh terus ya. Gue tipe yang gak mau kumisnya habis lagi. Kenapa sih dia nanya? Ini gue jarang banget loh. Gue rasa orang follow gue bukan karena visual ya. Ini nanya kumis gue, gokil. Semau gue lah. Gak penting juga kan ya Bang ya. Iya di gue. Kalau itu penting buat kamu Bella, waduh. Kacau sih. Sampai kumis aja dia tahu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada dari @ncsfr_. Ini susah Kenapa banget, ada teori tentang perasaan yang padahal banyak orang bilang perasaan itu nggak bisa dilogikakan? Soalnya manusia itu kan irasional ya. Kayak kita tuh makhluk yang irasional yang berusaha merasionalisasikan semuanya. Yang pada akhirnya ketika kita sadar ada sesuatu hal yang bekerja di dalam otak kita yang kadang nggak bisa kita kendaliin gitu, kadang nggak bisa kayak pada akhirnya ada intuisi, ada ya kan, bukan cuman hal yang kita pikirin doang, tapi tiba-tiba kita tahu kayaknya gue harus ngelakuin ini deh gitu. Yang pada akhirnya itu kita anggap sebagai perasaan gitu. Padahal kan hati kerjanya dari otak juga. Kita bilang ikutin kata hati, itu berarti maksudnya ikutin segala sesuatu yang udah ngegerus otak lo selama ini. Lo harusnya apa segala macam gitu. Perasaan itu cuma untuk menganalogikan itu. Kalau sebenarnya di dalam bawah sadar kita itu tuh ada sesuatu hal yang melindungi kita, karena selama ini otak kita dibawa ke arah jalan yang itu gitu. Sepakat. Sepakat gak? Semoga ngerti ya. Gue gak tahu, itu pertama kali gue ditanyain itu.
Tapi menurut gue perasaan bukan suatu hal lain yang asalnya dari otak. Asalnya bukan dari otak. Semuanya dari otak sih. Semuanya dari apa yang kita pikirin selama ini sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan Semoga selanjutnya. ngejawab ya. Ngejawab kok itu Bang. Oke. Zangga Anugrah. Gimana cara ngebalikin hubungan yang udah terlanjur toksik dalam artian overprotective Nah. dan si cewek gak mau diajak diskusi terkait masalah itu untuk nyari titik temu? Nah ini ini gue harus sampai ini. Semoga ada yang dengerin sampai menit ini ya. Orang tuh bukan selalu. Banyak orang yang berharap nanya satu hal terus langsung ketemu jawabannya. Padahal psychology kita nggak bekerja seperti itu. Makanya totally fine kalau kita nggak bisa nemu satu jawaban dari pertanyaan tuh hari ini gitu. Kita belum tahu sesuatu hari ini tuh nggak masalah. Nah, pertanyaan macam ini itu bukan pertanyaan yang bisa lo tanyain sekali terus gue jawab langsung ketemu jawabannya. Karena variabelnya banyak banget, faktornya banyak banget nih. Sampai lo toksik itu gimana, definisi toksik lo itu kayak gimana, gue harus cari tahu. Karena labeling diri sendiri tuh kan lagi ngetren sekarang. Banyak orang yang toksik ngerasanya gitu. Padahal mereka tuh cuma nggak tahu aja kalau apa yang mereka lakuin tuh sebenarnya selama ini salah gitu. Ketidaktahuan tadi gitu. Bukan berarti dia toksik. Bisa jadi kayak hubungannya aja lagi nggak sehat. Karena lagi masa transisi misalnya dari dia sebelumnya SMA terus kuliah kenal dunia baru jadi ngerasa nggak bisa ngobrol yang bagus gitu. Makanya ini jenis pertanyaan yang menurut gue kalau mau tahu kita harus ngobrol, gue harus cari tahu latar belakang lo gimana gitu. Atau mendingan kayak gue yang udah gue lakuin premarital counseling ke psikolog gitu. Supaya ada orang yang menengahi atau mediaisasi kita berdua supaya ketemu jalan tengahnya gitu. Karena faktornya banyak itu tadi. Yang gue temukan kebanyakan orang sampai hari ini mereka tuh nggak sadar kalau mereka toksik. Gue bilangnya gini. Waktu itu ini juga diamini sama Mbak Zoe Amirin. Waktu itu kita lagi ada acara berdua. Kebanyakan orang nggak tahu definisi toksik itu apa. Begitu mereka tahu, begitu mereka sadar kalau ada definisi ini, oh ini namanya abusive. Oh ternyata tindakan kekerasan itu nggak cuman fisik aja tapi bisa verbal. Tahu definisi itu masing-masing, terus belajar. Orang bisa berhenti kok. Orang bisa berhenti nggak ngelakuin hal itu lagi karena sadar itu salah. Tapi kalau ternyata dia udah ngelakuin hal tersebut, misalnya gue udah hatam semua podcast lo, gue udah kasih tau dia, tapi gue tetap nggak nemu titik temunya sama pacar gue bakal ngomong, oke, kita itu nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong. Gue bilangnya bakal gitu. Kayak karena tugas kita itu bukan merubah orang lain, tugas kita mengingatkan, udah berubah atau tidaknya orang tersebut itu udah tanggung jawab orang itu sendiri. Umumnya ini cewek yang ngerasain hal ini. Karena secara naluriah cewek itu tuh punya keinginan untuk keibuan kan, untuk membenarkan sesuatu tindakan yang salah. Kayak banyak yang secara tidak sadar cewek-cewek itu punya pacar yang bad boy misalnya, dengan harapan dia bisa ngerubah anak jahat menjadi anak baik. Karena dia dasarnya ibu. Dasarnya keibuan tuh dari Men Are For Mars, Women Are For Venus-nya John Gray. Jadi kalau misalnya tujuan lo untuk ngerubah seseorang, percayalah itu gak bakal bisa. Karena orang baru bakal berubah kalau dia sendiri yang mau berubah. Orang berhenti selingkuh bukan karena dibilang kamu jangan selingkuh, tapi dia sadar oke, gue udah gak mau selingkuh lagi abis ini. Orang mau berhenti makin narkoba bukan karena ditahan, bukan karena udah nggak boleh lagi, kalau nggak abis ini tapi kalau dia sendiri yang mau berubah baru bisa gitu. Makanya tugas kita bukan merubah orang lain, tugas kita tuh cuman mengingatkan kalau ternyata dia nggak mau berubah, ya udah bukan kesalahan kita lagi. Itu berarti udah mau memenuhi tujuan dia ngejalin hubungan. Tujuannya untuk mencari tahu apakah lo sama dia cocok atau enggak kan. Kalau ternyata setelah berusaha udah kayak mati-matian
lo sama dia berusaha untuk nyari titik temu supaya kedepannya jadi lebih baik dan ternyata nggak bisa, ya udah berarti tujuan ngejalin hubungannya udah terpenuhi. Kalian udah sama-sama saling coba, tapi ternyata kalian tuh berjalan di irisan yang berbeda tadi. Ya udah waktunya kalian punya pengalaman mencintai yang baru. Udah waktunya kalian sadar kalau abis ini dengan bekal pengalaman hubungan ini kalian bisa ketemu seseorang yang jauh lebih baik. Sepakat. Oke Bang. Pertanyaan terakhir Bang. Oke. Dari Siswanto Putra Manulang. Wah, orang Batak nih Bang. Serem nih gue bacanya nih. Oke. Apa yang sebenarnya menjadi faktor utama sehingga perselingkuhan di dalam suatu hubungan bisa terjadi? Serem kan? Banyak yang nanya soal hubungan ya, kaget juga gue. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Sama, ini juga jenis pertanyaan yang nggak bisa dijawab hanya dengan satu jawaban. Tapi gue tahu basicnya selingkuh adalah cuman karena dua hal, Cok. Mau apapun alasannya, selingkuh itu bakal terjadi karena dua hal ini. Yang pertama, dia tahu itu salah tapi tetap dia lakuin. Yang kedua, dia nggak tahu itu salah makanya dia lakuin. Kedua jawaban itu salah. Kedua hal itu buruk. Kalau lo udah tahu dia mau kalau lo udah tahu itu salah, kenapa lo lakuin? Terus kalau misalnya dibilang, gue nggak tahu itu salah. Kalau lo nggak tahu itu salah, lo kenapa ngejalin hubungan? Gimana bisa lo pokoknya itu cuma alasan lah ibaratnya, ya kan? Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya itu karena dua hal tadi. Dan makanya gue selalu nggak merekomendasikan untuk melanjutkan hubungan yang sebelumnya udah ada perselingkuhan, karena perjanjiannya udah dilanggar, komitmennya udah dilanggar gitu. Kenapa mau bertahan? Nah, untuk yang ngotot mau bertahan, gue selalu bilang, oke, kalau lo mau mempertahankan hubungan lo, kalau lo mau memaafkan perselingkuhan, lo bisa nggak nganggap itu nggak ada, nganggap itu nggak pernah terjadi dalam hubungan lo. Karena kalau selama itu masih terus diungkit di masa depan, kalian nggak bakal pernah bahagia ngejalaninnya. Karena kayak ada satu celah yang akhirnya ngebuat hubungannya nggak pernah sempurna gitu, nggak pernah bisa lebih baik gitu. Kalau kayaknya gue siap, Ger. Kalau berdasarkan pemikiran yang matang, udah di list nih misalnya, kalau gue bertahan baiknya karena ini, kalau gue bertahan buruknya ini yang bakal terjadi, kalau gue pergi baiknya ini, kalau gue pergi buruknya ini. Udah di list tuh, udah kita benar-benar pikirin, masak-masak gitu. Habis itu kita ngerasa ini hubungannya masih layak buat diperjuangin. Misalnya karena mungkin selingkuhnya cuman chattingan doang, nyoba-nyoba terus udah ketahuan gitu misalnya. Habis itu dia juga udah janji kalau dia udah menunjukkan bukti kalau dia bakal berubah gitu. Kayak kalau dia tahu ini kemarin hilaf lah segala macam, terus mau dicoba, lo harus siapin diri lo untuk nggak pernah ngungkit hal itu lagi. Karena ya udah itu tuh cuman bakal jadi bom waktu kalau terus ada di situ gitu. Ibaratnya gue bilangnya kayak kalau lo mau maafin perselingkuhan, taruh masalah itu di sebuah pulau gitu misalnya, lo bayangin terus lo nyebrang sebuah jembatan, terus jembatannya lo bakar. Jangan pernah diungkit lagi. Kalau nggak itu lo nggak bakal bisa. Sepakat. Gitu. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi itu? Terus apakah gue menyarankan itu dimaafkan? Tidak. Tapi kalau misalnya dia ngerasa ini masih bisa diperjuangkan, silahkan. Tapi itu risikonya. Ada harga yang harus dibayar lah. Itu tadi ya Bang ya, dari setiap hal yang kita ambil pasti selalu ada konsekuensinya. Betul. Oke. Selalu ada racunnya. Lu mau racun yang mana nih? Kalau lu mau bertahan ya racunnya ini, lu siap nggak? Ya nggak boleh gini. Di bukunya Mark Manson yang Seni Bersikap Bodo Amat, berharap akan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Bersiap diri akan pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Paham kan? Jadi kayak kalau kita memutuskan sesuatu, jangan ngarep bahagianya doang. Harapan lo bisa membunuh lo. Tapi lo juga harus siap sama konsekuensinya gitu.
Dengan gitu lu bisa lebih aware, lebih kayak oke, gue bisa menerima ini karena gue tahu hal negatifnya udah gue siap hadapi. Gue bisa juga terima hal positifnya. Oke. Mungkin sekian untuk podcast kita hari ini, Lama Bang. juga ya, Cek, berapa ya? Ada 1,5 jam ya? Wow. 1,5 jam, Bang. Wow. Gue sendiri terima kasih Bang udah datang di Filosofi, Gua Bang. juga. Dan juga terima kasih untuk Yakan Kopi yang udah sediain tempat dan kopinya tentu. Yakan Teman-teman bisa ya datang ke namanya? sini. Iya, Bang. Dan juga untuk teaser kita hari ini, Bang, Idi. wardrobe lah kita sebut ya. Idi. Thank you juga untuk Charlotte Origin. Jangan lupa di follow untuk Charlotte Origin. Mantap. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.